Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Outlook 2026. Kenapa tadi saya suaranya nggak bagus ya Pak Menkyu ya, tapi kan Pak Menkyu sering ngomong flight to the moon, IHSG meroket. Nah makanya mungkin Pak Purbaya mau menjelaskan nih soal IHSG kita yang meroket terus, flying to the moon. To the moon kan istilah orang-orang di crypto market. Mereka selalu bilang kalau ini bagus to the moon, ya saya tiru aja. To the moon paling gampang kan. Artinya akan naik terus ke atas sesuai dengan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sekarang di pemerintahan. Artinya apa? Prospek kita akan kejaga terus. Jago nggak? Kejago nggak? Ya. Jadi siklus bisnis kita yang kembang-kembang paradin itu Pak. Itu kan setiap 7 sampai 10 tahun kita bisa ekspansi. Ya. Kita baru saja kemarin tahun 2020 baru mulai timbul lagi 2022 lah. Let's say kita anggap di situ kita mulai ekspansi. Itu kita bisa ekspansi kalau let's say 7 tahun sampai 2029. Kalau 10 tahun sampai 2032. Jadi pas history saya lihat di bottom dari business cycle sampai ke end of business cycle ekspansi itu berapa kali sih IHSG itu naik? Ya bisa 5 kali, 4 sampai 5 kali. Kalau kemarin let's say 7.000 lebih, kalau 4 kali 28 atau lebih. Jadi ditambah angka optimis sedikit lah, ya bisa 5 kali lah, berarti bisa 32.000 sampai 35.000. Sekarang kelihatannya aneh. Kenapa? Karena emang nggak mungkin kelihatannya. Dulu juga waktu di level IHSG 200 nggak mungkin juga kata orang. Waktu di 1000, waktu 2014 atau 2000 itu di 1000, 2009 itu di 1000 Mas. Nggak mungkin juga kata orang. Nggak mungkin juga 5.000. Sekarang kan di level sekarang terus naik gitu. Emang seperti itu behavior dari IHSG terhadap fondasi perekonomian. Jadi kalau kita bisa jaga fondasi ekonominya terus tumbuh sampai 2029 sampai 2030 nanti, itu bukan hal yang mustahil. Jadi fokus saya adalah menjaga fondasi perekonomian. Capital market akan ikut karena size of company akan bertumbuh juga. Jadi orang-orang di capital market yang bilang saya tukang tipu, itu tukang terlalu optimis, 8.000 aja nggak bisa, 8.000 tembus sekarang. Ternyata terbukti ya. Jadi itu fondasinya. Jadi kalau pengamat pasar modal harus ngerti ekonomi juga sedikit. Kalau enggak mereka akan ketinggalan. Jadi kalau Anda suka investasi pasar modal, ya invest jangka panjang sampai 6 tahun ke depan, hampir pasti untung kalau perusahaannya bukan perusahaan abal-abal ya. Nah Pak Menkyu, kalau dari data nih ya, IHSG all time high sampai awal Desember 22, betul ya? 22 kali, 21 di eranya Bapak. Ini apa sih artinya? Nggak ada artinya. Nggak ada itu emang kebetulan aja emang. Mungkin kan bisa mengklaim ini berkat usaha saya gitu Pak. Enggak, kalau berkat usaha saya udah invest juga, udah untung. Saya nggak boleh invest. Jadi gini, itu emang artinya adalah market mengerti. Kan market kan orang-orang pasar tuh banyak orang pinter juga tuh yang bukan yang TikTok ya, yang betul-betul analis. Banyak yang analis betulan, yang di capital market, yang di perusahaan-perusahaan security. Dia ngelihat langkah kita seperti apa, dia proyeksi ke depan, proyeksikan setahun 2 tahun ke depan seperti apa. Dan sebagian tadinya saya dengar domestik sama asing ya. Di asing itu tadinya mereka bilang, oh 8% Prabowo tuh nggak mungkin. Sekarang di beberapa quarter apa? Di beberapa kalangan asing, pengusaha maupun investor di pasar saham, mereka bilang kalau gini caranya 8% bukan nggak mungkin. Berarti nggak ada yang mustahil. Mereka mulai masuk ke sini. Bukan nggak mustahil, mereka melihat langkah kita udah benar. Berarti udah percaya dong kebijakan-kebijakannya. Pak Menkyu, izin kita juga akan membuka sesi tanya jawab. Tapi syarat para ini nggak boleh nanya ya. Wah, udah ditandain. Senior dia. Kita akan buka sesi pertanyaan, tanya jawab boleh langsung dijawab nanti oleh Pak Menkyu. Sesi pertama ini saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan nanti yang untuk bertanya silahkan. Kalau boleh satu aja. Satu aja? Satu-satu, memori saya pendek. Jadi satu-satu penanya ya. Satu tektok langsung dijawab oleh Pak Menkyu. Silakan. Disebutkan nama dan dari institusinya. Silakan. Wah, mahasiswa Bapak. Perkenalkan, nama saya Sultan Malik Hakiki. Sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Saya izin bertanya Pak. Saya sangat penasaran bagaimana Bapak dapat menyampaikan outlook ekonomik ini secara realistis, tapi
tanpa menimbulkan kepanikan dan euforia berlebihan di masyarakat. Ya sederhananya bagaimana dapat memastikan APBN kita sustain, Pak. Itu saja, terima kasih. Oke. Mas Sultan akan dijawab langsung oleh Pak Menkyu. Kenapa saya bisa sok yakin, sok tahu? Karena saya pelajarin pengetahuannya betul-betul sampai mendasar. Saya kan walaupun S1-nya teknik sama Pak Raden sama tuh. Elektro ya Pak? S3-nya economic, pure economics. Jadi kita pelajarin betul-betul ekonomi dan selama 25 tahun saya terlibat dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Dulu yang mau mengawali Pak Raden kan di Dana Research Institute. Tahun 2020 saya gabung sana. 2024 sih kita udah gabung tuh bantu-bantu Pak SBY diam-diam dari belakang. Pak Raden nggak tahu sih. Oh tahu, gue bonusnya dipotong waktu itu kali. 2010 saya bantu Pak Hatta Rajasa sebagai staf khusus Menko Perekonomian. 2015 saya di KSP, setelah itu di deputi di Maritim. Itu semuanya selalu terlibat dengan perekonomian dan saya tidak pernah melupakan teori-teori dasar ekonominya. Jadi kalau kita ngelihat data-data seperti itu dan dibandingkan dengan teorinya, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh teori ekonomi berlaku di Indonesia. Ada yang bilang kan Indonesia ekonominya nggak sama dengan buku. Salah itu, sama dengan buku. Mereka aja nggak ngerti. Jadi saya ngerti betul teori itu sehingga ketika dikasih jabatan ini, saya bisa ubah dengan cepat kebijakan yang masih kurang akurat. Jadi sebenarnya semua orang tahu, cuman samar-samar. Tapi karena saya di lapangan ngelihat setiap hari tuh, apalagi kalau di capital market tuh, kita setiap tahun kan sering sekali roadshow ke klien-klien. Mereka selalu nanya, bagaimana prospek ekonomi ke depan. Kita selalu nilai kan, pemerintah kerjanya apa, ini apa, ini apa. Dari situ kita lihat ke depan akan seperti ini. Dan itu kalau salah dimarahin, karena bulan depannya saya kesana lagi, kalau salah pasti digebukin kan. Itu domestik sama asing sama. Asing itu paling kan 6 bulan sekali. Jadi kita terlatih membaca ekonomi, meramalkan dan memprediksi kebijakan apa yang pas dan teori-teori apa yang pas. Jadi kenapa penjelasan saya seperti gampang? Memang ilmu ekonomi ilmu yang sederhana. Sebenarnya seperti behavior Anda aja, seperti apa di pasar. Kalau ada ekonomi yang ngomongnya kusut, dia mungkin nggak ngerti. Jadi Anda kalau lihat, mau dengar pandangan ekonomi yang betul, dengar orang yang betul kayak saya, Pak Raden dan lain-lain. Jangannya agak abal-abal, pasti ilmunya abal-abal. Jadi itu sebenarnya kunci yang utama adalah kita ngerti seperti apa ilmunya sampai ke bawah-bawah banget. Udah nggak ada lagi, udah saya habisan sampai S3 tuh. Jadi itu kuncinya. Anda kalau mau itu di bidang Anda juga bisa, seperti itu di bidang Anda ya. Pelajarin pengetahuannya sampai dalam-dalam sampai habis. Itu mungkin. Oke. Baik, sudah cukup puas ya Mas Sultan ya. Oke, mungkin ada penanya lagi? Silakan. Oh, yang mana dulu nih? Ada Bapak di depan, ada mahasiswa. Silakan teman-teman panitia mohon dibantu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri Purbaya. Saya Adi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo. Kami dari industri manufaktur ini kontribusi terhadap PDB cukup besar, 17,39, tapi sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentunya kami banyak mengalami masalah dan kami sebenarnya sudah cukup merasakan mulai ada purbaya efek ini, sudah mulai sedikit merasakan purbaya efek, sehingga kami sangat optimis Bapak terkait dengan kebijakan Bapak terkait dengan kewenangan di moneter dan fiskal. Kami berharap Bapak bisa mensinkronkan kebutuhan industri terhadap bahan baku dan produk jadi. Seperti yang kami sampaikan yang lalu bahwa bahan baku ini semakin sulit diperoleh, kena biaya masuk, sementara produk jadi semakin mudah masuk dan biaya masuknya nol karena kena FTA, CEPA dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini perlu kebijakan yang tepat dari Bapak untuk memformulasikan sehingga kita bisa mendorong industri manufaktur ini sebagai kontributor utama di dalam pencapaian ekonomi, pertumbuhan ekonomi 8%. Di samping itu juga kebijakan terkait dengan industri yang akan masuk dengan yang sudah ada. Ya. Jadi kita sangat menghargai
ini agar industri yang sudah ada tetap perlu dijaga supaya kompetitif, berdaya saing, dan tapi Bapak bisa mengundang industri-industri baru untuk masuk ke Indonesia dengan mungkin dengan karpet merah, tapi tetap menjaga industri yang ada. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Jadi intinya butuh bunga kredit perbankan lebih turun ya Pak ya? Ya. Pak Ade Lukman keluh kesah nih. Curcol, aji mumpung. Curcol Pak. Saya begini Pak. Ya, industri manufaktur kita nggak bisa lupakan. Kalau kita lupakan industri manufaktur, mundur lagi, misalnya share-nya turun terus, kita nggak akan bisa tumbuh di atas 6% kali. Bahkan kalau mau 8%, manufaktur harus didorong. Karena negara maju tuh, suatu negara biasanya negara maju ketika transformasinya penuh, sempurna ke sektor manufaktur. Kita kan setelah krisis berhenti, stagnan, cenderung turun, tumbuh di atas 5% udah seneng. Biasanya 4% kan rata-rata berapa puluh tahun terakhir. Padahal sebelum krisis itu tumbuhnya bisa double digit, 11% kalau nggak salah rata-rata tuh. Jadi kita mesti hidupkan lagi industri manufaktur, sektor manufaktur, saya setuju. Bahkan itu kalau kan Pak Prabowo lebih mempromosikan yang BGN dan lain-lain, itu kan dua pilar dari Sumitonomics. Tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan dorong dari industri manufaktur, dan kita akan mendorong itu juga. Untuk keluhan-keluhan tadi, kita sudah buka tuh yang debottlenecking tadi, nanti Bapak bisa lapor ke sana juga. Saya sebenarnya bisa masuk langsung, tapi kan kalau kebijakan impor kan bukan saya aja, itu ada Kementerian Perdagangan. Jadi itu trik saya, kita buatkan tadi task force tadi, supaya saya bisa ikutan ke situ. Di situ saya bisa ikut nekan supaya tadi impor bahan baku kita bisa nolkan, yang barang jadi kita kerjain sedikit-sedikit lah, walaupun kan nggak ada tarif, mungkin kan non tarif baru juga boleh. Ya. Jadi kita akan perhatikan itu. Yang penting Anda nanti ngasih masukan terus ke kita lewat tim task force tadi, itu terbuka, bisa lapor secara online setiap saat, dan itu kita akan jadikan sebagai salah satu pendobrak keterlambatan industri, hambatan di industri manufaktur, dan keterlambatan kita mentransformasikan lebih lanjut perekonomian kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Ali Lukman dari Apindo. Selanjutnya silakan. Ya, sudah ada mahasiswa lagi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fania Putri Mahya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pancasila. Jadi gini Pak, yang saya ketahui APBN itu kan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun di saat yang sama pembiayaan negara dan kewajiban fiskal juga terus meningkat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kebijakan hutang dan APBN hari ini tuh benar-benar melindungi generasi muda dan tidak mewariskan beban fiskal di masa depan? Terima kasih. Baik, Mbak Fania. Ya, jangan sedikit ya. Monggo Pak. Izin Pak Raden. Kalau nggak kita digemuk terus Pak. Dia pemerintah juga kok. Jadi utang itu tadi saya bilang kan, fiskal untuk kontrasiklikal kan, kalau lagi itu didorong, kalau lagi cepat bisa direm sedikit, dinaikin pendapatan pajaknya, devisa dikurangin atau dibuat surplus. Cuman kan di situ pasti ada isu utang. Itu berhubungan dengan kesinambungan kebijakan fiskal sendiri. Kenapa utang selalu diperhatikan orang? Mereka pengen tahu sebetulnya, untuk pemberi pinjaman ya, bukan untuk Anda ya. Yang ngasih pinjaman itu kan minta return, minta bayaran bunganya. Dia pengen tahu negara itu mampu membayar utang atau mau membayar utang. Dua itu aja acuannya. Salah satu nggak terpenuhin, maka nggak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita untuk mengembangkan membiayai pertumbuhan ekonomi. Jadi acuannya selalu itu. Makanya ada lembaga pemerintah segala macam. Sebetulnya mau dilihat itu mau atau mampu nggak kita. Begitu kita dianggap salah satu nggak masuk, maka fiskalnya dianggap tidak berkesinambungan. Itu antara itu ya, jangka panjangnya nggak berkesinambungan. Ya kalau Anda lihat kita boleh utang apa enggak. Bayangkan dua perusahaan, satu perusahaan
revenue-nya 1 juta, satu lagi 100 juta. Kalau yang perusahaan 1 juta tadi pinjam 1 juta kan udah mepet kan bayarnya, hampir pasti bank susah dia. Tapi kalau yang 100 juta pinjam 1 juta sama nominalnya, tapi 1/100 kan dari dari income-nya dia. Jadi makanya dilihat acuan ada rasio utang ke PDB. Yang kedua rasio defisit ke PDB. Itu sebetulnya di ilmu ekonominya nggak ada hitungan yang pasti berapa sih suatu negara bangkrut apa enggak. Tapi mereka pakai rasio-rasio itu sebagai pegangan. Dan yang acuan yang dianggap paling ketat sekarang di Eropa, apa yang disebut Maastricht Treaty, dari situ keluarlah rasio defisit ke PDB nggak boleh di atas 3%. Rasio utang ke PDB nggak boleh di atas 60%. Kita berapa sekarang? Rasio defisitnya di bawah 3%, dipaksa di bawah 3% terus, jadi kita nggak akan melanggar itu. Utang ke PDB-nya 40%, lebih sedikit karena kemarin membiayai krisis COVID. Ya. Kalau Anda lihat Eropa, Jerman aja hampir 100% rasio utang PDB-nya, semuanya gede-gedean gitu. Amerika hampir 100 juga, lebih dari 100 kalau nggak salah rasio utang ke PDB-nya. Defisitnya sekarang hampir 6% per PDB. Jadi acuan-acuan yang dianggap ketat yang dibuat oleh mereka langgar semua. Mereka masih dianggap prudent, negara yang hebat. Udah dilanggar. Kita semuanya dipenuhi persyaratannya. Teman-teman dari mahasiswa segala macam bilang pemerintah nggak bertanggung jawab, utangnya kegedean. Jadi kalau mau lihat, Anda lihat referensi dunia seperti apa, kita seperti apa, dan kita memastikan kita tidak akan mengeluarkan utang atau membuat kebijakan fiskal yang membahayakan generasi muda kita ke depan. Oke, jadi aman ya? Untuk generasi muda aman ya Pak ya? Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya di sesi ini? Silakan. Oh, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semangat siang Pak Purbaya, Pak Menkyu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Susanti Wijaya. Saya dari pengurus Apindo bidang pariwisata Pak. Untuk hal ini saya ada pertanyaan. Untuk biaya tiket pesawat Pak, biaya tiket pesawat ini dirasakan masih mahal ya Pak ya. Tadi kita bahas jalan-jalan untuk pariwisata. Nah, apakah memungkinkan dari Kementerian Keuangan dapat meninjau ulang komponen biaya tiket pesawat, terutama untuk melalui penghapusan PPN pada aftur, PNBP atas aftur yang dipungut oleh Kementerian SDM, serta juga pembebasan bea masuk suku cadang pesawat Pak, guna menurunkan harga tiket dan juga mendukung pariwisata. Kemudian tiket pesawat sendiri terkena PPN ya Pak ya, untuk transportasi moda udara. Sedangkan untuk moda transportasi darat seperti bis, kereta api dan juga kereta api mewah itu tidak terkena PPN. Apakah itu juga ada kebijakan khusus untuk hal tersebut? Last but not least Pak, untuk suku bunga modal kerja tadi dibahas mengenai kebijakan dan juga skema khusus, mungkin adakah buat pelaku industri pariwisata Pak untuk hal ini? Dan mohon arahan untuk pelaku usaha bidang restoran dan hotel khususnya Pak, agar kami bisa lebih semangat lagi. Baik, dan mudah-mudahan ada kado Natal dan Tahun Baru nih Pak buat kami semuanya dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Baik. Kami semua lagi pengen melebarkan sayap nih Pak. Thank you. Silakan so much, Pak Menkyu. Boleh langsung dijawab. Terima kasih Ibu Susanti pertanyaan. Sederhana tapi berat. Sebagian kayaknya di saya, tapi sebenarnya bukan di saya, karena itu kan sebagian kebijakan dari Kementerian Teknis, di sebagian di Perhubungan. Kalau mereka setuju saya ACC aja. Untuk aftur, suku cadang dan PPN untuk pesawat kita lihat seperti apa. Cuman gini, kuncinya adalah supaya industri pariwisata itu bergairah lagi, saya harus meningkatkan daya beli masyarakatnya. Lewat mana? Lewat pertumbuhan ekonomi tadi. Kalau saya bisa tekan, dorong pertumbuhan ekonomi ke atas, ke arah 6%, ini sektor pariwisata pasti hidup juga. Jadi Ibu doain saya aja biar saya kerjanya betul, biar Ibu juga enak gitu. Terus untuk akhir tahun kan ada subsidi untuk tiket pesawat, kereta api dan lain-lain. Jadi harusnya akhir tahun ini Anda bisa panen sedikit lah. Nanti ke depan kita pikirin seperti apa subsidi yang pas untuk industri pariwisata. Ibu Menteri Pariwisata katanya mau ketemu saya untuk mendiskusikan beberapa program
saya belum lihat sampai sekarang dukungan apa yang bisa saya berikan ke sektor pariwisata karena Kementerian Teknisnya belum memberikan permintaan dukungan fiskal seperti apa. Seperti itu, Bu. Kalau untuk suku bunga ya modal kerja kan masih turunnya pelan ya. Saya coba gelontorin uang sekian ratus triliun, 276 triliun ke perekonomian, dampaknya cuma paling berapa 0, sekian persen ke suku bunga pinjaman. Nanti saya pastikan ke depan kalau saya ada uang lagi di pemerintah, punya pemerintahan di bank sentral, saya akan gelontorkan lebih banyak lagi ke perekonomian supaya likuiditasnya bertambah dan bunga turun terus ke depan. Ini nanti akan kita diskusikan juga dengan bank sentral supaya kebijakan lebih sinkron, supaya suku bunga di pasar lebih baik lagi dibanding yang sekarang ya. Mungkin itu, Pak. Untuk hotel dan restoran gimana dulu udah pernah dikasih kan ya Pak? Yang ditanggung pemerintah itu kita bebaskan kan, pendapatan ditanggung pemerintah kita naikkan untuk sektor hotel dan restoran. Nanti kita akan lihat kebijakan apa lagi yang bisa mendorong pariwisata, utamanya hotel dan restoran. Tapi utamanya ketika ekonomi lebih cepat harusnya lebih bagus. Sekarang pasti Ibu udah ngerasain deh. Saya pernah datang ke hotel di Surabaya. Waktu saya diangkat pertama dia bilang tingkat hunian cuma 30%, mereka sampai bangkrut kira-kira dia bilang gitu kan. Begitu 2 bulan lagi saya ke sana, udah happy dia ketemu saya di sana. Pak udah bagus 85% rata-rata, kadang-kadang penuh. Dampaknya bukan hotel aja rupanya, supplier hotel juga diuntungkan. Pedagang sayur, pedagang beras, pedagang ikan untung semua. Dari situ kita lihat bahwa shock yang saya berikan kemarin ada dampak positif ke sistem perekonomian. Dengan itu saya lebih gampang lagi meyakinkan presiden saya untuk memberi shock tambahan ke perekonomian nanti. Jadi harusnya ke depan akan lebih baik lagi. Apalagi kalau tumbuh di atas 6%, harusnya Ibu akan happy. Tapi jangan lupa ingat saya, Bu ya. Harus diingat ya Bu Santi ya. Oke, terima kasih Bu Santi. Pak Menkyu, kalau kita bicara dari gebrakan-gebrakan Pak Menkyu, ada 2 yang saya ingat. Soal 200 triliun yang diserahkan ke Himbara, tambah 76 triliun lagi ya Pak ya? Ya. Dan gebrakan kedua ini X-ray di Bea Cukai. Nah, soal X-ray ini seberapa besar sih nanti keuntungan negara yang bisa dirasakan dari teknologi baru ini? Kita bukan terapkan X-ray-nya saja. X-ray itu di pelabuhan Tanjung Priok kita taruh sekarang udah 8, mau kita tambah 1 lagi ada 9. Di semua pelabuhan nanti akan kita pasang fasilitas yang sama. Tapi bukan itu yang penting. Di situ ada teknologi AI yang kita terapkan nanti, dari X-ray langsung datanya apa ketahuan dengan data digital yang lain ya. Nanti langsung dibandingkan oleh AI dengan harga standar, barang standar segala macam. Nanti kelihatan mereka ngibul apa enggak dalam waktu hitungan sekian menit udah kelihatan. Dan nanti kalau barangnya beda harganya dengan yang seharusnya, yang memutuskan harga seharusnya berapa bukan lagi di pelabuhan Tanjung Perak atau Tanjung Mas atau di Medan atau di Tanjung Priok, tapi akan kita tarik ke pusat kantor Bea Cukai. Nanti ada sistem yang bagus sekali di sana yang pakai AI yang sedang dikembangkan. Dalam 2 minggu mereka kembangkan sudah lumayan bagus. Saya pikir sih Februari Maret udah bisa dikembangkan dengan penuh, diterapkan dengan sepenuhnya sehingga income kita akan lebih bagus. Yang 2 minggu kemarin aja dari 154 pemberitahuan impor PIB, kita dapat income tambahan 1 miliar. 1 miliar? Sebentar tuh. Dalam jarak waktu berapa lama nih Pak Menkyu? Itu 2 hari. 2 hari? 2 hari. Oke, jadi ada target tidak? Inovasi ini menambah penerimaan negara berapa besar? Pertama kalau pikir saya kalau kita pukul rata mungkin akan dapat 1 triliun lah setahun ya. Tapi bukan itu. Begitu orang tahu, orang juga tidak akan. Itu akan kedeteksi. Nanti itu kalau mesin 1 triliun, kalau saya turun tangan saya hajar nanti lebih besar lagi dari itu. Tapi begitu itu terdeteksi, mereka akan takut. Jadi lapornya akan betul sehingga income saya yang resmi akan naik dengan cepat. Mungkin pertama dari itu temuannya akan naik, income dari temuan naik segitu, tapi habis itu turun.
Tapi yang pendapatan yang asli, yang biasa, yang jalur normal akan naik kencang. Saya pikir sih akan lebih akan amat besar dampaknya ke pendapatan kita dari cukai. Dan yang penting adalah itu adalah bukti bahwa langkah Departemen Dirjen Bea Cukai memperbaiki keadaan di sana. Karena mereka sudah saya ancam, kalau setahun nggak bisa beres, Dirjen Bea Cukai akan dibubarkan, 16.000 pegawai akan dirumahkan, mungkin nggak dibayar. Jadi ini credible threat, saya nggak pernah main-main soalnya. Ini ngomongnya serius tuh. Iya, ini ngomongnya serius. Saya juga jadi ikut deg-degan nih, Jadi karena bukan orang bea ancaman cukai. serius, tapi Bea Cukai sepertinya orangnya banyak yang bagus juga. Kita akan pilih yang bagus-bagus nanti. Jadi mereka bilang, oke, kalau gitu kita akan perbaiki. Karena mereka nggak ada pilihan. Kalau mereka bilang saya nggak memperbaiki, besoknya gue berhentiin semuanya. Itu jitu ya, Pak Menkyu ya. Nah, kalau yang 200 triliun tambahan 76 triliun ke Himbara, update-nya gimana nih Pak Menkyu? Itu sebagian besar sudah disalurkan. Tapi kan sebagian gini, itu kan sebetulnya kebijakan pancingan. Untuk moneter juga turun tangan. Moneter masih malu-malu turun tangannya kelihatannya. Nggak tahu Pak Raden udah tegang tuh ngeliat saya. Saya ngomong apa nih Pak Raden ya? Mesti hati-hati ngomongnya katanya. Tapi begitu, itu hanya kebijakan pancingan. Sebenarnya yang saya kerjakan adalah seperti fiskal menjalankan kebijakan moneter. Ya. Dan berhasil. Harusnya itu jadikan contoh yang sebelah sana untuk ikut juga. Oke. Jadi trigger positif ya? Trigger positif. Tapi kalau nggak bisa ya kita akan kerjakan lagi ke depan. Kalau perlu saya taruh uangnya bukan di BI tapi di perbankan. Akan lebih efektif atau bagaimana? Akan lebih efektif. Karena? Karena saya akan awasin terus banknya ngalurin kemana, dan kementerian-kementerian juga yang lain juga akan saya monitor uangnya dikemanakan. Nah, ini kan katanya di Komisi 11 Bapak mempunyai kewenangan untuk memonitor. Tadinya saya dilarang kan, dia bilang begitu saya datang ke kementerian lain, bilang Menteri Keuangan jangan ikut campur urusan kementerian lain. Tapi sekarang berbaik hati, mereka bilang Menteri Keuangan sekarang boleh masuk ke semua kementerian. Dilihat dari politik anggarannya, kita mesti memastikan uang yang dipakai tepat sasaran. Jadi sekarang saya udah kasih pedang oleh Komisi 11 untuk gebukin orang-orang itu. Tapi Bapak willing melakukan itu? Willing melakukan itu? Sejauh langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran yang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, nggak bocor, saya akan lakukan itu. Karena kan talon saya besar. Tahun depan di atas 6%, 6% atau lebih lah. Kalau enggak nanti saya dipecat. Jaga dong Pak, masih banyak yang ngarap nih. Tapi saya sadar itu bukan langkah yang sekaligus bisa cepat. Ya. Tapi kalau semuanya bekerja sama, Dan bergerak cepat. gampang sekali itu sebetulnya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Tapi sebelum itu Pak Menkyu mungkin bisa diberikan closing statement lah, atau statement terakhir lah dari Pak Menkyu Udah selesai terkait dengan Economic Outlook 2026. Enggak Pak, kita pinginnya sebenarnya sampai besok Pak. Wah, saya baru mulai ngomong. Udah selesai. Jadi gini, global uncertainty selalu ada di perekonomian dunia setiap tahun dan itu nggak pernah hilang. Ya. Kita nggak usah takut dengan itu. Yang penting adalah kita mitigate dampak perekonomian global dengan kepintaran kita, yang kepandaian yang kita punya. Selain itu, kita harus memastikan domestic demand kita jaga, mesin-mesin pertumbuhan ekonomi domestik kita jaga terus, fiskal, moneter, sektor swasta. Ada yang lain sektor swasta, so apa private sector lah. Ya. Selain pemerintah, itu bisa tumbuh dengan baik. Pemerintah wajib menciptakan suasana di mana mereka bisa berbisnis dengan baik, dan kita akan lakukan itu. Dengan itu 6% tahun depan, lebih cepat lagi tahun depan, lebih cepat lagi tahun depan lagi, itu tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Oke, Jadi teman-teman nggak usah takut, kita siap-siap kaya bersama. Oke, sejahtera bersama, merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi melalui Pak Menkyu kita optimis pertumbuhan di 2026 di atas 6%. Ya. Gitu ya Pak? Ada semangat, tepuk tangannya dong sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah memberikan perspektif, insight. Mudah-mudahan ini adalah bukan cita-cita ya, tapi gerakan bersama ya Pak ya. Bukan cita-cita, itu plan. Plan.
Jadi yang Cita-cita- harus dilakukan. Kalau cita-cita bisa kecapai, bisa nggak kecapai. Oke, Ini saya harus suka dicapai. optimistis Bapak ini. Baik, terima kasih Pak Terima Menkyu. kasih. Dan tentunya di sesi berikutnya kita masih akan ada sejumlah narasumber yang masih akan membahas terkait dengan Economic Outlook 2026. Untuk tetap bersama kami.